Jadi sikap dasar kerasulan saya lihat ada 4 hal. Pertama, Christ center. Jadi Kristuslah menjadi pusat dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah service oriented, mengutamakan pelayanan. Dan yang kedua tidak pernah bisa terlepas dari yang ketiga, primarily people oriented. Jadi kalau primarily people oriented itu kita melayani bukan karena kita bawa sesuatu nih, yo, aku duwe loh. Ya. Tetapi saya mengatakan apa yang mereka butuhkan. Mereka memerlukan apa? Mengutamakan mereka yang dilayani, bukan mengutamakan kepuasan saya. Bukan mengutamakan program-program yang sudah saya buat. Dan yang terakhir, di sinilah pentingnya sebuah apa? Komunitas persekutuan, others related di dalam sebuah pelayanan. Jadi ingat, para saudaraku sepanggilan, bahwa kita bekerja di ladangnya milik Tuhan. Don't do it by yourself. Do it with your community. You need one another. Saya di Pratista dengan waktu itu tim retret. Di sini semua pernah tim retret dengan saya. Pastor Umar belum pernah ya? Oh belum pernah, betul. Karena Pastor Umar belum pernah menjadi tim pemberi retret. Beliau selalu bekerja di kalangan orang-orang miskin. Karena kelihatan dari wajahnya. Iya toh. Dulu bekerja dengan apa di Jakarta? Anak jalanan. Iya. Jadinya seperti ini. Pastor Agus, Pastor Boni, lalu Pastor Yang itu pernah satu rumah di rumah retret. Dan saya tidak berhasil membentuk Pastor Boni saja, itu satu-satunya itu. Di rumah retret kami, saya senang satu tim karena apa? Toh ada pastor yang bisa memberikan renungan, ada pastor yang bisa memberi doa. Ada satu pastor dulu, ingat sekali pastor, kalau dia membuat doa, itu anak-anak langsung menangis. Hebat sekali, dia punya karisma. Kalau saya yang mimpin doa, anak senyum-senyum, ketawa-ketawa, kata saya. Jadi akhirnya dia, tapi kalau dia memberi sesi, anak-anak tertidur semuanya. Terus saya, oke, kamu jangan doa habisin sendiri, kata saya. Lu karismanya di situ gitu. Orang-orang baru lihat juga anak-anak langsung terharu gitu ya, macam gitu. Jadi saya pada saat kerja di tim retret begitu menyenangkan karena apa? Kita bisa satu sama lain mengisi. Dan yang kedua adalah menariknya apa? Di saat saya tidak bisa karena sakit atau karena tugas, teman-teman yang lain langsung ngomong, gak bisa ya? Oke, saya ambil. Jadi gak nunggu. Menariknya, syukur kepada Allah sampai sekarang pun saya tinggal dengan saudara-saudara yang tahu kalau kamu besok ke Nias ya, oke, saya ambil tugas kamu. Ada satu warga kamu yang mau pemberkatan rumah, saya ambil. Wow. Jadi tidak mau tolongin dong, tolongin. Lu utang satu kali ya. Nanti gua pergi rumahnya dulu. Nah, mereka share. Mereka tahu saya menyiapkan diri saya untuk kebersamaan ini. Maka kalau sikap dasar kerasulan itu adalah pertama-tama Christ center, lalu service oriented dan primarily people oriented dan others related. Maka bagaimana saya menghadapi dunia yang kekinian? Saya mau mengambil beberapa poin next. Beberapa poin dari yang dikatakan tentang gereja dan hubungan, lalu ada beberapa. Baik pastor, saya kumpulkan. Bet hanya dalam waktu 4-6 jam terkumpul dana. Saya langsung bilang, oke, saya kasih. Belum selesai. Begitu cepatnya media sosial menggabungkan antara yang butuh dengan yang punya. Ini koneksinya, mengkonekkan hal yang sesungguhnya dulu tidak mungkin, nggak ngerti kok. Saya sekarang ada di Nias,
Orang Kupang sudah tahu pastor ada di Nias ya. Dan pagi tadi sudah menelpon saya. Pastor Nisia di Kupang ya tahun 2022. Ya ampun, ini aja belum selesai kata saya. Lihat betapa cepatnya informasi. Dan kalau dilihat di sini di dalam dokumen gereja, menarik sekali dikatakan apa bab 1 nomor 1. Gereja memandang sarana ini sebagai anugerah Allah. Maka sesuai dengan rencana penyelenggaraan ilahi, dimaksudkan untuk menyatukan manusia. Ini menarik. Bahwa internet itu, gadget itu, digital itu mau menyatukan manusia, bukan memecah belah. Maka lihat, jadikanlah sarana digital ini menjadi teman sekerja dalam rencana-rencana penyelamatan. Para pastor, para suster, sungguh menarik sekali bahwa karena pandemi kita Zoom, kita live streaming, dan begitu banyak rohaniwan-rohaniwati memberikan pengajaran-pengajaran, dan banyak umat berkata, pastor, justru setelah pandemi ini saya makin mengerti tentang iman gereja Katolik. Dari mana? Dari internet ini. Jadi memang misi Bapak Suci merangkul internet, merangkul kemajuan teknologi bagi penyebaran kerajaan Allah. Next. Maka di sana di dalam bab 1 nomor 2 mengatakan, dengan mempertimbangkan media komunikasi sosial, kami menemukan bahwa media komunikasi sangat membantu menyegarkan hati dan mengembangkan budi untuk menyiarkan dan memantapkan kerajaan Allah. Memang salah satu hal yang negatifnya dengan begitu banyaknya orang upload entah itu hal-hal apapun, tapi seringkali karena tidak ada sensor di sini ya. Kalau buku kan ada imprimatur, ada dikir of start gitu. Sedangkan di YouTube ini kan tidak ada pembatasan, sehingga sering kali yang didengar pun adalah bukan ajaran gereja Katolik yang benar. Dan umat tidak bisa menyaring ini. Umat tidak bisa memilah-milah mana ajaran gereja Katolik. Pokoknya berbau Yesus, mereka langsung terima aja karena berbau Yesus. Tapi mereka tidak bisa melihat, memilah-milah ini ajaran gereja Katolik atau bukan. Ini memang hal yang negatif. Bapak Paulus ke-6 dikutip di dalam dokumen ini, merasa bersalah di hadapan Tuhan. Harusnya gereja itu jika gagal menggunakan media komunikasi untuk evangelisasi. Dan saya akhirnya mau berkata hal terakhir, spiritualitas teknologis. Saya bahan ini nanti akan saya berikan lewat pastor rumah. Jadi bagaimana para suster, para imam, kita sudah tahu bahwa toh gereja itu mau berdamai dengan teknologi yang ada. Dan ini penting sekali kita mengambil jarak dengan teknologi. Maka kita harus punya spiritualitas teknologis. Jadi teknologi berasal dari kata tekne, know-how. Maka secara umum teknologi adalah realitas barang-barang, materi. Sedangkan spiritualitas itu pada hal-hal yang tak terwujud, incorporale. Maka kendati berbeda, dua-duanya teknologi dan spiritualitas itu meningkatkan kualitas pengalaman manusia. Jadi bagaimana kita memakai teknologi ini dengan mentalitas yang mencari makna, mencari kedalaman. Bukan semata-mata sebagai alat yang canggih dan akhirnya karena terlalu asik, terlalu get involved, saya lupa untuk berjarak. Saya lupa untuk berkomunikasi dengan teman serumah. Ahli spiritual sepakat bahwa human spirituality is composed of 3 aspect. Jadi kalau kita mau berbicara tentang spiritualitas kemanusiaan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan: relationship,
hubungan, values, nilai, dan life purpose, tujuan untuk hidup. Bagaimana pertama dalam permenungan kita, apakah teknologi yang saya gunakan memperdalam kualitas relasi saya, atau hanya tinggi intensitas tapi tanpa kedalaman? Jadi jangan saya hanya sering. Nah, orang-orang sekarang itu banyak sekali orang-orang Zoom, wah pas saya mendengarkan Zoom sampai saya punya 3 gadget, semuanya saya nyalakan. Terus kamu nggak dengerin apa gitu? Semua saya dengarkan gitu. Jadi orang sekarang itu senang sekali ngambil, but they do not get something. Jadi mereka hanya mengambil saja, tetapi akhirnya tidak menambah kualitas hidupnya. Maka lihat bagaimana saya memakai alat-alat ini untuk menyatukan, untuk memberikan memberikan sentuhan dan sapaan. Ada sebuah contoh yang begitu indah pada saat pandemi. Saya mengajak sharing beberapa penyintas COVID dan beberapa umat. Lalu pada saat saya tanya kepada para penyintas COVID, Pak, Bu, tolong sharingkan, apakah gereja itu tinggal diam saja, membiarkan Anda menderita sendirian, atau gereja itu adalah gereja yang peduli pada Anda? Dan dia berkata, Romo, terima kasih. Kami satu keluarga kena COVID, tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa apa-apa. Kami semuanya isolasi. Hanya PSE begitu tanya saya tiap hari, apa yang bisa saya bantu? Tolong ngomong. Bahkan beberapa tetangga, kamu kan waktu itu kan isolasinya harus 14 hari itu ya, awal-awal tuh 14 hari. Kamu sudah bosan ya? Saya antar ya, kamu mau makan apa hari ini? Ngomong, saya buatkan. Dia mengatakan, Romo, bantuan materi itu saya lihat sebagai dukungan dari gereja. Lalu apalagi yang Ibu alami? Romo, yang lebih menyentuh saya adalah apa? Pada saat kamu isolasi, lingkungan itu membuat rosario, novena untuk saudara-saudara yang sakit. Novenanya tidak 9 kali, tetapi novena tanpa henti. Edan. Dan dia mengatakan, Romo, nama saya disebutkan pada saat novena itu membangkitkan semangat hidup bagi saya. Jadi lihat di sini, rupanya rekoleksi lewat Zoom saja membuat mereka merasa tersapa, tidak ditinggalkan dari lingkungan mereka. Walaupun saya tidak bisa hadir, walaupun saya tidak bisa masuk ke dalam situ, tetapi saya masih boleh berada di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengingat saya, tahu saya. Ini rupanya kualitas relasi pun bisa ditingkatkan lewat teknologi. Next. Yang kedua, tadi kita bicara bahwa sebuah spiritualitas harus ada relationship, relasi yang makin berkualitas dan ada makna. Kita lihat apakah hanya sekedar saya gunakan gadget-gadget ini, atau membuat saya makin menemukan makna hidup saya lewat gadget ini. Contohnya, lewat gadget ini saya bisa berbagi. Romo Yosef itu bagus membuat gerakan di Jakarta KAJ. Dia mengajak kaum muda, yuk kaum muda, buatlah virus-virus kebaikan yang kamu sharingkan lewat TikTok ataupun lewat IG. Jadi kan seringkali kan banyak haters tuh, banyak pembenci-pembenci yang masuk di IG, di TikTok itu. Lalu
Romo Yosef itu mengajak anak muda, yuk kita buat virus-virus kebaikan yang membuat anak-anak muda lain itu, oh iya ya hebat ya, oh bisa yang kayak gitu, oh bisa juga yang melakukan seperti ini, yang membuat orang menjadi semangat, yang membuat orang semakin tersentuh, mau berbagi dan mau peduli. Itu saya pribadi tidak punya Facebook, tidak punya IG, tidak punya YouTube, tidak punya. Orang lain yang men-sharekan khotbah-khotbah saya, motong-motong khotbah-khotbah saya. Beberapa tanya, Romo bagaimana? Saya berkata, ya selama bermanfaat untuk orang-orang dan orang-orang merasa bahagia dan syukur kepada Allah. Beberapa hari yang lalu saya memisa dengan oma opa, para suster, para romo yang terkasih. Oma opa memberi kesaksian kepada saya, bagus sekali. Romo ini yang di YouTube ya? Iya oma. Oh Romo, kalau saya nggak bisa tidur saya nonton Romo sampai tertidur. Syukur pada Allah, Rosario ada saingan saya. Dulu saya hanya Rosario bisa tidur, sekarang nonton YouTube Romo, saya tidur Romo. Jadi lihat di sini, saya harus tahu bahwa media sosial ini bukan hanya dipakai untuk kesenangan saya, tetapi justru membawa kebermaknaan bagi hidup saya. Dan yang terakhir, apakah media sosial ini kita pakai akhirnya semakin membuat kita menemukan tujuan dan cita-cita hidup saya atau tidak? Oh ya, jadi lihat bahwa saya harus sadar teknologi ini tadi dikatakan adalah kebaikan. Apakah lewat teknologi ini saya dibantu untuk menemukan tujuan hidup dan cita-cita hidup saya atau tidak? Saya banyak mendengarkan, terutama kalau saya lewat YouTube, saya dengarkan bagaimana Bapak Fransiskus, tentunya ada subtitlenya dalam bahasa Inggris ya, karena Bapak Fransiskus kalau ngomong selalu dalam bahasa Italia. Ataupun Monsignor Ignatius Suharyo mau khotbah dimanapun, saya mencari orang-orang tertentu yang menarik bagi saya, yang memberi inspirasi, tetapi juga yang membawa refleksi dalam hidup saya. Jadi saya ambil saat-saat tertentu di mana saya memakai teknologi ini untuk membawa permenungan bagi perjalanan hidup saya. Maka para saudaraku yang terkasih, kalau kita kembalikan ke dalam kerasulan di zaman dunia digital, tadi dikatakan bahwa merasul itu adalah apa? Pertama-tama kita harus terbuka pada yang dilayani. Dan ingat, yang dilayani oleh kita sudah tidak bisa lepas lagi dengan yang namanya gadget. Maka bagaimana saya harus belajar mewartakan Kristus melalui pintu mereka, biar mereka keluar melalui pintu Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.